Indra lima-limanya punya selera, tidak boleh diganggu. Jadi kalau ada orang ngomong, ini bassnya kayaknya kurang ngebass nih, yang satu enggak, bassnya kurang treble, itu dua-duanya gendeng ya. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan, gitu. Sebegitu cerdasnya ya. Itu psikoakustik Badan kita. Ya. Ini contoh yang paling mudah. Karena itu kalau kita sebenarnya memix, ya kita balik lagi ke mix, kafe yang khusus orang Thailand. Jadi lagu-lagunya juga lagu Thailand. Kapung kap. Ya, gitu lah ya, gitu ya. Dan percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Dan masih bersama Raja Terakhir dan Promedia. Akhirnya kita ketemu lagi di part 2 setelah part 1 yang beberapa ratus minggu yang lalu. How are you, brother? Dan saya masih tetap ada di Art Sound Studio. Thank you banget Bro Aryo Seto. Kita sudah dikasih tumpangan, bukan hanya numpang podcast, tapi juga jamming-jamming. asik. Apa kabar, brother? Mayer Sound nih, gile. Dan tetap bersama berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Ya. Saya baru belajar MAPP 12. Map 3D. Waduh, Iya. MAPP itu tuh softwarenya simulasi dari Mayer Sound gitu ya, sampai setting semua gitu ya. Ya, ini online. Jadi kita harus online, nanti semua data dari pusat. Gitu ya. Dan semuanya memang terkoneksi gitu. Ya. Ini kemarin dia nerjemahin Bob McCarthy sampai akhirnya ujung-ujungnya Bob McCarthy yang terjemahin dia. Gitu. Betul. Saya ikut seminar Mayer itu sekarang berarti sudah yang ke-7. Aduh, Akhir kemarin. zaman jadul dulu ya, masih Bangkok gitu, Yes. gitu ya biasanya gitu ya. Bangkok. Dan itu masih dulu ada SIM gitu ya, Ya, SIM itu SIM. Betul. Dan itu Galileo baru mulai naik-naiknya. gitu. Sekarang sudah Galileo Galaxy gitu. Ya. Luar biasa. Oke, netizen se-Indonesia Raya masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, dan selalu always bersama dengan Pak RT. Siapa dia? Raja terakhir dari Sunda Empire. Yang bukan Sunda Empire tapi Sound an Empire. Ngasih. Pak RT-nya itu raja terakhir. Itu sound di gedungnya Genghis Khan Wits gitu ya. dan Kublai Khan. Kayaknya tuh nanti buat edisi kaos kita selanjutnya loh. Raja terakhir Sound an Empire gitu. Sunda Empire. Saya mau Jadi netizen nanti jangan lupa ya beli di Netizen Store gitu ya kaosnya ya. Ya. Ini kaos sekarang lagi beken-bekennya di Waduh, banyak sekali yang banyak yang minta. nanya. Banyak sekali yang minta. Itu jadi netizen se-Indonesia Raya silahkan langsung connect, klik link berikut ini. Tung! Nah, kita ada namanya Netizen Store. Itu ada kaos berani belajar audio di sini, ada juga kaos Netisound. Silahkan dapatkan merch dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan hari ini thank you banget Bro Aryo Seto. Kita ada di Art Sound lagi. Kita akan bahas edisi part 2 kelanjutan dari diskusi mono versus stereo. Tingkatan selanjutnya dari mono
dan stereo. Itu 3 tahun yang lalu ya kita. Kira-kira gitu. Makanya kita harus review lagi. Nah, jadi buat netizen yang belum nonton, scroll dulu ke bawah. Betul. Jadi tonton dulu supaya ketika kita masuk ke diskusi selanjutnya ini Anda sudah tahu basicnya dulu. Kemarin saya review dikit, kita bahas tentang mono versus stereo. Ya, Jadi baru sampai situ ya? baru sampai situ bahwa manusia itu pada dasarnya dengar secara stereo. Iya, Tuhan selalu. ciptain kita dengan mata 2, telinga 2, mulutnya 1 gitu ya. Jadi supaya ngomongnya lebih sedikit, lebih banyak mendengarnya gitu. Tapi Iya. secara keilmuan di bidang audio karena kita di pendengaran indranya adalah telinga. Karena mungkin saya ulang lagi, yang namanya stereo itu berbeda kan gitu. Yes, Jadi artinya berbeda. di segala bidang itu sebenarnya ada kata-kata stereo. Yep. Jadi bukan di audio saja gitu. Orang taunya stereo, oh berarti audio. Enggak juga gitu ya. Oke. Kebetulan saya kuliah di bidang mesin gitu. Mesin itu ada kata stereo itu Di gambar teknik ada gitu ya. Di orang arsitek juga ada. Di mana-mana ada gitu. Jadi karena bahasa sainsnya untuk berbeda itu adalah stereo. yes. Gitu loh. Makanya ada kata stereotip misalnya gitu. Stereotype Gitu misalnya ada gitu. Inggrisnya. Atau ada juga misalnya stereo miking teknik. Nah, ini penting. Ya, stereo miking teknik ini berbeda dengan yang ini. Nah, ini ada mikrofon penempatannya di Artson. Kalau misalnya ngetik buat mastering, buat choir gitu Ya, bisa ya. apakah menggunakannya sebagai surround sound system atau sebagai 3.1 sound system ataupun sebagai dual mikrofon dengan center loudspeaker, kita tidak tahu. Ini semua sangat-sangat membantu. Jadi maksud saya adalah sebelum kita lari lebih tinggi, itu kan urutannya mono, stereo, gitu. Mono identik dengan sebuah loudspeaker lah, gitu. Anggap, walaupun tidak selalu ya, tapi kita anggap mono itu identik dengan sebuah loudspeaker. Kalau saya mau lebih mudah, mungkin akan menjadi lebih mudah. Kalau ada orang menerangkan itu tidak dapat dimengerti, itu belum tentu yang salah itu yang diterangkan. Bisa jadi yang menerangkannya yang kurang mendalami, kurang bersahabat, atau kurang bagaimana gitu loh. Kurang mempermudah sesuatu yang sulit. Iya, gitu loh. Kalau bahasanya Moses, ada sahabat piano saya di Bandung, Moses dari 3 negeri dulu. Dia bilang, kalau ada yang susah, kenapa mesti yang gampang? Selalu kita yang susah saja. Gitu. Kalau ada yang begini, misalnya, kalau ada yang begini, kenapa mesti begini? Kurang enak. Gitu loh. Kalau ada yang begini, kenapa mesti begini? Taste-nya beda. Enggak, tapi genrenya beda. Genrenya Jangan dipaksa-paksain. Gitu ya. Jadi intinya adalah mulai dari mono. Ya. Dulu radio masih zaman amplitude modulation. Ya. AM. Ya. Tahun 1960. Ya. Dapat dipastikan stereo atau mono? Mono. Yakin ya? Ya. Dapat dipastikan loudspeakernya one way atau two way atau three way? One way kali ya waktu Pasti itu. ya. Pasti. Ya. Dapat dipastikan speakernya kecil? Iya. Radionya pun kecil. Iya. Itu yang generasi dulu ya, anak-anak milenial atau sampai ke Z Alpha apalagi nggak tahu zaman AM gitu. Dulu ada namanya radio AM. Radio AM dan belum ada FM masalah. Amplitude modulation. Itu sudah dapat dipastikan radionya ataupun pemancarnya mono. Ya. Dan dia menggunakan frekuensi carrier-nya ada di amplitude modulation, itu di frekuensi charge untuk frekuensi carrier, bisa di Google. Ya. Itu kita masih sanggupnya mono, itu dengan kualitas tentunya frekuensi range-nya sangat sempit, gitu. Demikian pula dynamic range-nya sangat sempit. Ya, mengenai frekuensi range dan dynamic range harus mengulang ya. Ya, lihat lagi, scroll lagi konten kita sebelumnya. Ya, jadi bukan saya mau membuat sulit, memang ini berurutan gitu loh. Tidak bisa kita langsung ke sini gitu loh. Ya. Jadi ditonton aja gitu. Toh ada kan, tetap ada kan. Selalu ada, nangkring di Promedia Innovative Itu Solution di channel itu komplit gitu ya. Komplit, tinggal search Raja Terakhir
temanya tentang Asik aja apa, terakhir. dynamic processor, kompresor sampai apa, langsung nongol sendiri. Oke. Jadi itu saya sarankan untuk mulai dari awal gitu ya, pelan-pelan gitu. Jadi jangan terlalu banyak main slot, lebih bagus. Ini jauh mendengar. lebih edukatif dan membangun gitu ya. Ini pada main slot semuanya gimana ini? Jangan dong. Tolak judul, jauhi judul. Iya. Ya, belajar belajar audio. Ya, karena sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam bidang profesional audio itu kita sangat kekurangan orang. Ya. Setuju nggak? Sangat kekurangan orang. Justru semoga dengan adanya channel ini Pak David, itu kita bisa memasyarakatkan pro audio sehingga orang punya passion, kehausan Ya. untuk mulai belajar. Dan jangan pernah takut kalau saya menjadi orang audio terus saya tidak bisa makan. Nah, karena terbukti bahwa pro audio ini ketika diseriusin secara profesional bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Iya, karena diperebutkan orang. Yes. Ya, kalau kita tahu satu band punya satu sound engineer, itu tidak mungkin. Ya. Jadi satu sound engineer yang bagus ini akan dipakai oleh banyak band. Ya. Dan dia akan mempunyai kru sendiri yang sudah satu misi dengan dia, satu artinya basicnya sama gitu. Ya, sehingga sudah mingle satu dengan yang lain, sudah soulmate sama-sama, jadi Mingle udah itu tahu. apa? Sudah berjalan bersama-sama gitu. Mingle ya namanya. Iya, tadi kita AM, amplitudo itu berarti mono, lalu meningkat ada FM gitu ya. FM udah pasti stereo. Iya, gitu. Bisa dibilang mulai gitu. meningkat, Jadi, gitu. karena saya pertama kali menjadi penyiar itu di Bandung, itu namanya FM stereo. Yes. Jadi dulu itu kata stereo itu membanggakan. Kayak pirangan hitam. Ya. Dulu itu mono. Oke. Bahkan awalnya yang namanya pirangan hitam yang masih pakai Ya, corong gitu ya. gitu, Bisa. itu kan mono, mana bisa. Bunyinya pun di horn gitu, dicorong di horn. Satu sumber gitu, Gitu ya. Ininya ter gitu kan gitu. Mono itu. Tapi begitu teknologi itu berkembang sangat cepat, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman semua. Saya ingatkan jangan tergiur dengan entertainment yang terlalu kita bermain gitu. Boleh, kenapa tidak? Manusia harus ada entertainmentnya. Ya. Tetapi tetap yang namanya teknologi ini tidak dapat dilawan. Kalau kita sudah terlalu lama ketinggalan, bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali, gitu loh. Orang-orang sudah tahu ada meta, orang-orang sudah tahu ada AI kita itu. apa itu? Nah. Itu bahaya sekali. Karena itu umum ya, sifatnya umum. Jadi kita kembali lagi bahwa awalnya itu mono. Mengapa? Karena tidak bisa mereka membuat stereo. Ya, lalu Sebenarnya dalam dunia real, in the real world, we always hearing in stereo mode. why? Selalu. Because we have 2 ears. 2 ears. Yes. Itu Jadi, ulasan. Ya, sebelumnya. Ya. Nah, jadi kita tanpa kita sadar kita selalu mendengar secara stereo. Saya mendengarkan suara saya sendiri sekarang, cek, itu kiri dan kanan berbeda sama sekali. Iya. Ya. Melalui saluran Eustacio itu sama, tetapi begitu dipantulkan oleh studio yang indah ini, ya seindah apapun studio itu tidak mungkin dia speknya seperti anechoic chamber kan? Ya. Asik ya kalau Ruang tanpa gema. Iya, Enggak, itu ini ada pantulan. masih di sini. ada, Ada diffuser, di sini ada bata yang model begini, menghasilkan pantulan yang berbeda. Yang pasti saya senang sekali studio ini karena there is no parallel wall. Oke. Di sini tidak ada yang paralel. Kiri kanan, atas bawah, pinggir sini tidak ada yang paralel. Semua tidak ada yang paralel. Jadi berbalik-balik gitu tuh. Ya, maksudnya tidak simetris gitu. Ya, tidak paralel. Ya. Tidak paralel kayak kamar kita normal kan paralel. Jadi gitu. Jadi kalau ada pantulan dia bolak-balik gitu loh. Tapi tadinya waktu saya mau membangun rumah itu, saya udah bilang sama istri saya, boleh nggak ini dimiringin dikit gitu. Kenapa kamu miring? Katanya gitu. Dia bilang. Jadi ya. Ya, masa kamu nggak tahu kalau suamimu ini miring? Gitu. Cok itu, cok aku. Oke, lanjut. Ya. Jadi tadi mono, stereo. Ya, bentar loh. Dari mono
kita sudah mengerti ya. Ya. Mono itu berarti telinga kiri dengan telinga kanan mendengar sama. Itu yang disebut mono. Tolong dicatat. Ya. Yang disebut mono dalam dunia audio adalah telinga kiri dengan telinga kanan mendengar sama persis. Level, color, waktu, dan sebagainya sama persis. Ya. Oke. Itu gampang sekali dipraktekkan jika kita menggunakan headphone yang proper. Atau earphone yang proper. Lalu kita mendengarkan mixingan yang proper. Oke. Maka jika kiri dan kanan sama persis mendengar, maka suara itu akan berada di tengah. Ya. Itulah yang kita sebut mono. Ya. Begitu gitar di sini agak keras, di sini agak pelan, tidak sama. Oke. Itu yang kita sebut Stereo. stereo. Jadi stereo bukan berarti mono yang dibikin dua. Bukan. Sehingga wah 2 channel pasti stereo. Belum tentu, Bang. Gitu ya. Bahkan satu sumber bunyi belum tentu juga mono. Kalau didengar manusianya berbeda, kita sebut stereo. Yes. Jadi ini perlu ditegaskan yang namanya mono, telinga kiri dan telinga kanan mendengar sama. Wow. Ternyata basic keilmuan tentang stereo itu dalam banget ya. Dalam banget. Ya. Stereo jika telinga manusia yang kiri dan yang kanan mendengar berbeda. Udah, sesimpel itu, tolong ditanam. Karena arti kata stereo sendiri itu adalah berbeda. Sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih indah. Jadi netizen se-Indonesia Raya, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari dan bikin permusuhan. Tapi justru dinikmati karena perbedaan itu kekayaan. Seperti suara kan Pak David ya. Kita denger kanan dan kiri berbeda. Itu jadi indah. Bukan jadi sesuatu yang harus, wow, kanan gue lebih bener nih. Kiri gue jelek nih. Enggak. Itu sempurna ketika kita dengerin gitu. Sangat sempurna. Om Yos begini. Om Yos, saya menyarankan ya bagi yang belum terlambat, selagi masih ada waktu, dengan menggunakan BPJS, periksalah telinga Anda ke dokter yang memang kompeten. Nah, itu. Apakah telinga kiri dan kanan kita itu masih balance? Nah, itu penting. Kasihilah kupingmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini saya cut dulu Pak. Ini tunjukin ya, saya ada konten. Ting! Saya sampai spesial, saya stop by ketika saya ada di Chongqing, China kemarin. Ada tabib tradisional yang khusus membersihkan dengan metode China. Wah, ini kontennya nih. Ini Indonesia Raya. Saya lagi ada di Chongqing, China. Seperti konten-konten saya sebelumnya, kasihilah kupingmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikian juga saya di Chongqing. Ini baru netizen yang sesungguhnya, pro audio engineer. Sayangi kupingmu dan bersihkan reguler setiap waktu. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Saya lagi membersihkan kuping saya supaya kita bisa mendengarkan sound quality yang baik. Nah, ini treatment saya nih. Nah, saya dihandle oleh masternya langsung. Sedang membersihkan mulai dari kiri dan nanti di kanan. Ini ya, pakai kayak garpu tala ya, untuk ngeceknya. Digetarkan. Karena memang fungsi telinga sendiri adalah menerima sebuah. Kenapa kita bisa mendengar suara? Karena ada getaran. Dan getaran itu bisa kita dengar ketika ada media perambatan. Dalam hal ini perambatannya adalah udara. Nah, ini dengan getaran, ini menggunakan kayak benang gitu ya. Dibersihkan sampai ke dalam-dalamnya kupingnya. Seru juga ini experience-nya. Semoga bisa jadi berkah buat netizen untuk memaintenance aset berharga. Karena Tuhan memberi kita 5 indera. Dan salah satu indera penting bagi seorang engineer pro audio adalah indera pendengaran. Yaitu kupingnya. Pastikan kita menjaga kesehatan indera pendengaran kita supaya
menunjang, menopang pekerjaan kita. Dan saya setiap tahun reguler melakukan medical check up, dicek telinganya dengan peralatan medis yang ilmiah, yang medis ya. Ini saya pas kebetulan ada di China, tepatnya di Chongqing. Ini secara tradisional dibersihkan kupingnya supaya kita bisa mendengar sound quality yang terbaik. Sebab bagaimana kita bisa menjadi seorang engineer yang baik kalau sumber penerimaannya sendiri sudah tidak flat, sudah tidak lempeng, tidak benar. Oke, ini Sound Indonesia Raya. Saya mau menikmati membersihkan kuping dulu dengan baik. Nanti kita akan review bagaimana before and afternya. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace. Jadi waktu itu betul-betul tuh pakai kayak garpu tala gitu, Pak. Saya dimasukin gitu, tekan gitu, jadi deng gitu, itu bersih. Ya, untungnya puji Tuhannya saya memang habis medical check up gitu, jadi memang bersih. Tapi temen saya, waduh, saya aja sampai jorok banget itu ngelihat gitu ya. Keluar punya lu kotor amat gitu. Metu kabeh. Iya, metu kabeh. Jadi betul-betul dibersihin. Saya untungnya beberapa bulan sebelumnya habis MCU gitu ya, jadi memang udah bersih. Tapi setelah itu saya merasakan betul-betul pelongnya beda gitu ya, dengernya lebih open gitu ya. Seperti masuk dunia baru kan? Waduh, itu pentingnya. Kenapa? Karena telinga itu aset yang berharga dari seorang engineer. Karena itu sekali lagi 3 Maret itu sudah resmi menjadi hearing day. Nah, apalagi gitu Hari pendengaran dunia itu per 3 Maret. Jadi dirayakan. sayangilah kuping kita. Betul. Jangan dengerin kekencengan secara lama-lama. Jangan. 85 dB hanya boleh 8 jam. Horek-horekan di depan subwoofer. Hati-hati. Bagaimana Anda bisa menjadi engineer yang baik? Hati-hati karena belum ada cangkok telinga. Belum ada. Kalau tukang-tukang loh, Pak. Kita ini kesian, bukan hanya engineer, tapi kan tukang las, tukang gerinda, harus biasakan pakai earplug. Atau misalnya rada ditutup pakai headphone gitu ya. Apalagi di dunia penerbangan, aerodinamika. Itu kalau nggak pakai, itu bayangin itu orang bekerja di bandara, di airport, ngatur traffic pesawat. Ya kita ngobrol begini bisa ke politik, bisa kemana-mana sebenarnya. Karena kalau kita punya buruh, itu dipaksa untuk bekerja di sebuah pabrik yang background noise-nya itu sekian desibel SPL. Itu mutlak perusahaan yang bersangkutan menyediakan alat bantu sehingga melindungi kepentingan karyawannya. Kalau karyawannya bandel, terserah. Tanpa sadar, seluruh telinga manusia di dunia ini kalau normal, dia tidak pernah tidur. Yes. Dia mendengar terus. Sembari orang lagi tidur, telinganya tidak tidur. Ya. Setuju nggak? Setuju. Nggak bisa tidur telinga. Sebegitu pentingnya indera pendengaran itu harus kita rawat. Yes, itu sangat psikologis. Yes. Yang akan kita bicarakan ini yang psikoakustik. Good point. Sesuatu yang psikologis. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang mono versus stereo untuk masuk ke dalam pembahasan tentang psycho, bukan logis, tapi psychoakustik. Yes. Ya, kalau psikologis berarti urusan logika. Tapi kita sekarang psycho yang urusan dengan akustik. Akustik atau Pak audio. David. Ya. What is psychoakustik? Ya, psychoakustik adalah bagaimana otak bereaksi jika ada yang men-trigger indera yang namanya telinga. Oke, memicu, memberikan picuan kepada telinga kita. Lalu otak kita itu bekerjanya seperti apa? Oke. Sama seperti misalnya, contohnya kita dikasih gula di indera perasa. Ya, lidah kita ngerasain gitu ya. Itu otak kita kan yang bekerja sebenarnya. Iya. Ini namanya manis gitu loh. Lidah kita sebenarnya cuma ngerasa doang. Iya, yang bekerja kan otak kan gitu. Ya. Tergantung otak kita berapa tera gitu kan. Yang menerjemahkan ini manis, asin, gurih itu otak kita. Otak kita. Ya. Kalau memorinya banyak, kita bisa
bedain manis banget, Ya. gitu kan? Gitu juga waktu kita ngelihat cewek cakep nih, mata indera penglihatan kita ngelihat, Ya. yang mengeneralisasi dan memberikan penilaian otak kita. Otak Ini kita. cakep, Ini lumayan, ini lumayan, gini. ini aduh ini B aja gitu ya. Dan itu selera. Itu selera. Nggak bisa diapa-apain. Indra, lima-limanya punya selera, tidak boleh diganggu. Jadi kalau ada orang ngomong, ini bassnya kayaknya kurang ngebass nih. Yang satu, enggak, bassnya kurang treble. Itu dua-duanya gendeng ya. Ya. Itu T soalnya gitu Ya, ya. terus Kode gimana? gendengnya gitu ya. Gitu ya. Jadi kita sekarang berbicara jujur agak tinggi ya. Oke. Agak tinggi. Karena seperti biasa manusia itu ingin tahu sesuatu yang belum tahu. Dan itu sangat normal. Yes. Yang perlu ditahan adalah manusia yang tidak pernah puas. Kalau itu perlu ditahan. Ya. Gitu. Jadi di audio pun demikian. Ini bunyi sudah bagus, tapi karena saking bagusnya kita lalu beradaptasi. Indra manusia itu beradaptasi. Setuju. Oke. Yang tadinya jelek jadi bagus. Ya. Yang tadinya bagus jadi biasa aja. Ya. Terus kita selalu beradaptasi. Itulah sifatnya five senses of human. Ya. 5 panca indera manusia itu cerdas sekali. Sangat cerdas, sangat beradaptasi, sangat menjaga dirinya sebenarnya. Ya, kayak telinga kita kalau di kekerasan tertentu untuk waktu tertentu tiba-tiba setelah berhenti berdenging, itu adalah tanda-tanda bahwa otak kita memberitahu, hati-hati lo mau jebol. Kamu sudah kena piknya ini. Yes. Tit, gitu kan. Pernah ya, teman-teman kalau udah ngalamin itu hati-hati. Hati-hati. Karena kalau sampai tiba-tiba nging itu tidak berhenti seumur hidup, selamat menikmati nging seumur hidup. Nah, ada masih banyak yang merasa, enggak, gue masih nggak apa-apa, gue masih oke kok, gue kenceng-kencengan lama aman. Iya, mungkin dampaknya belum sekarang. Bisa jadi dampaknya bisa jangka panjang karena kita nggak pernah sadar, nggak pernah. Ya. Gitu. Makanya gini loh, ada istilah dalam dunia profesional audio itu limiter atau kompresor. Jadi kalau telinga kita dikasih yang keras, itu sama dia ditutup set gitu. Oke. Ya. Auto ya itu ya. Auto. Cerdas banget. Auto. Kalau kita nonton film perang atau film horor, film perang lah yang pasti. Ya. Begitu ada bom meledak di dekat, gitu. Langsung refleks. Itu langsung audionya silent. Coba diperhatikan. Kalau kita nonton film perang begitu. Tuar. Baru kedengaran dikit lagi. Gitu. Kenapa? Karena dibikin suasananya seperti itu karena aslinya orang langsung blank. Zep. Langsung dia melimit, langsung menutup supaya tidak rusak. Tapi kalau terlalu sering dibegitu kan lama-lama jebol. Yes. Ya. Gitu. Jadi itulah yang namanya budak. Yang belum nonton silakan ikutin dulu audio for film. Itu kita udah pernah bahas. Iya, udah pernah bahas. Itu penting soalnya. Jadi yang paling gampang gitu kita di panggung dikasih monitor sedikit. Oh, oke, enak. Ntar di tengah-tengah naikin dong. Padahal udah cukup. Gitu. Tetap aja nggak pernah cukup. Karena ambience-nya yang berubah padahal. Ya, atau dia emosinya atau segala atau yang lain dan sebagainya. Kalau penontonnya ikut nyanyi jadi kenceng, emosinya jadi ke-trigger. Banget. Jadi kalau trik saya, kalau ada orang minta di monitor dikerasin, kerasin aja dulu. Kerasin setelah dia main enak, pelanin lagi. Pelanin lagi. Dan orang juga nggak nyadar sebetulnya. Nggak tahu. Nah, ini tips and trick ya. Gitu. Nanti dia kerasin lagi dong. Iya. Bilang, kan tadi udah. Dikit lagi ya udah kerasin. Ntar pelan-pelan kita pelanin lagi. Gitu aja terus. Senengin aja pokoknya. Iya. Itu jadi memang begitu gitu. Ya manusia memang punya rasa pinisirin, penasaran yang nggak mau puas gitu loh. Psikoakustik di dalam pro audio. Ya. Bagaimana relevansinya secara Jadi kalau kita ngomong akustika dulu ya. Akustik itu Inggris. Ya. In bahasa Greece. Yunani. Bahasa Yunani itu sebenarnya adalah audio. Yep. Ya, akustik. Tapi sekarang jadi akustik itu lebih ke material. Padahal akar katanya itu sebetulnya kayak audio. Akustik itu audio sama kayak pono iya, juga audio. Gitu ya. Betul. Sony gitu itu audio juga ya. Jadi ternyata ini penting sekali. Ternyata otak manusia itu dengan 2 telinga itu bukan hanya bisa mendeteksi kiri dan kanan. Oke.
tetapi bisa mendeteksi seberapa jauh sumber bunyi kita. Ya. Itu kita bicara delay. Ya. Di depan kita itu, misalnya ada loudspeaker yang jaraknya 3 meter dari saya. Ya. Satu lagi ada yang jaraknya 10 meter misalnya. Oke. Kita bisa bedain. Kita bisa tahu. Misalnya yang satu bunyi ini, yang satu bunyi mana gitu. Beda bunyinya. Ya. Dengan merem, dengan 2 telinga kita bisa tahu ini yang lebih jauh yang sana sih. Padahal ingat loh, padahal kekerasannya lebih keras misalnya yang mana gitu. Jauh, ya misalnya gitu ya. Tapi kita bisa tahu ini yang ini. Oke. Sama seperti kiri kanan. Ya. Kita tahu ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Gitu. Sebegitu cerdasnya ya Itu psikoakustik. badan kita. Ya. Ini contoh yang paling mudah. Karena itu kalau kita sebenarnya memix, ya kita balik lagi ke mix. Ya. Yang paling mudah kita contohnya memix. Itu kan ada panorama yang hanya L dan R. Ya, penpotnya ya. Kalau tidak left ya right. Oke. Kan gitu. Jadi kalau saya ulang ya, Ya. gitar di sebelah kanan ya kita pen ke kanan. Itu. Backing vokal sebelah kiri, semuanya 4/4-nya ya kita 4/4-nya kita pen ke sebelah kiri. Pemain drum di tengah, ya harusnya drum itu di tengah semua. Ya. Sampai situ oke ya? Ya, sehingga pas kita nonton kita kebayang sesuai. Kalaupun kita merem, kita tahu di situ backing, di situ. Ya. Jangan sampai kebalik-balik gitu. Yoi. Kan gitu. Itu dulu. Oke. Ternyata secara psikoakustik itu kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa lead vokal itu berada di depannya pemain drum. Bayangin. Ya. Bisa ngerti nggak saya? Ya. Nanti misalnya ada lead vokal, ada gitar, ya. Ini paling depan lead vokal nih. Di belakangnya ada pemain gitar. Di belakangnya lagi ada pemain keyboard. Di belakangnya tengah ada pemain drum. Ya. Oke. Anggap kita tidak pakai sound system nih. Oke. Itu otak manusia udah bisa tahu. Yang paling dekat sama dia itu yang paling dekat. Mengapa? Karena delay. Ya. Ini mixing advance sekali. Yang sebenarnya masuk di akal. Dimana ketika kita bahas stereo tadi itu sebetulnya cuma 2 dimensi doang. Iya, kiri kanan saja. Kanan kiri gitu ya. Betul. Tapi sekarang ternyata psikoakustik itu kita Bisa. telinga kita itu sehebat itu bisa membedakan. Ini kita baru ngomong depan loh ya. Iya. Jadi kita baru ngomong 3 nih. Ya. Kiri kanan depan. Ya. Ya kan? Belakang sini belum. Ya. Tapi baru bagaimana delay itu bisa sedemikiannya membuat otak kita bekerja bahwa ini yang lebih depan si ini, setelah itu baru gitar, setelah itu baru ini, setelah itu baru ini. Ya. Ingat, tanpa sound system. Yes. Ingat, tanpa sound system. Maksud saya adalah di sound system kita harus membuat seperti itu. Ya. Jangan sampai semuanya rata. Ya. Ini adalah step kesekian, jujur aja, kalau untuk mixing. Yes. Kalau ada orang yang bisa mixing seperti itu luar biasa. Ya, jujur ini kita melewati step-step yang di tengah. Ya, jadi kalau cuman kanan kiri kita bisa melakukannya dengan penpot aman. Ya, tapi kalau depan belakang kan dengan betul-betul delay. gain-nya, delay-nya, Ya, permainan. betul. Ya. Level dan delay. Dan delaynya itu sedikit sekali. Itu yang ajaib. Otak manusia itu bisa membedakan delay sangat kecil. Seperti yang waktu dulu kita coba sama Om Yos, saya bilang suara saya di mana, terus saya kesini sedikit. Jadi kalau saya jalan ke sini, itu juga. Iya, itu kedengaran dengan sesuatu yang sama. Iya. sekarang kan balik lagi. Dari khusus imersif. Ntar lu dengerin di itunya. Dengerin di apa? Imersif. Dengerin di rekapannya. Itu kan sebenarnya saya geser sedikit ke sini. Ya. Suara saya ke kuping yang kiri dulu, baru ke kanan. Yes. Bedanya berapa mili detik sih? Kesini sama kesini, Ya. kan jaraknya hanya segini. Semakin besar kepala kita ya semakin jaraknya gitu kan. Tapi Iya, kalau sebesar-besar kepala segimana, ada yang 1 meter? Enggak ada. Itu baru kita ngomong secara langsung ya. Yes. Dalam implementasi mixing, jadi kebayang ya ketika sound engineer memixing dan bisa berasa indah musikalitas mixingannya, seorang Nabil Hussein gitu atau Norman gitu ya waktu mereka mixing, kita itu nggak pernah nyangka loh, mereka udah pikirin sampai delaynya, levelnya, kanan kirinya. Ya. Jadi
Jangan suka direpotin. Orang lagi mikir ribuan hal untuk memixing sebegitu indah hanya diinterrupt karena mas-mas colokan mau ngecharge di mana gitu. Nah, itu nyebelinnya, kesalnya kayak begitu itu, ya kan? Makanya lu sering ngamuk-ngamuk itu kan? Enggak, saya ngamuk. Saya ngamuk kalau mas bahasa kurang bulat gitu. Kalau itu saya ngamuk. Bulat mbahmu. Itu ngamuk karena nggak ada audio bulat. Oh, ya. Gitu loh. Gitu, Ya, gitu. jadi ini contoh saja gitu. Ya. Tapi maksud saya apakah ini masuk logika atau enggak, silakan kalau mau diterangkan lebih Silahkan lanjut. tulis di kolom komen, nanti kita bisa jadi Iya, pembahasan. karena ini sudah terlaksanakan hampir di semua negara yang maju. Ya. Jadi kalau kita punya kafe, ini bukan konser loh, kafe aja, kafe gitu. Terus tapi bandnya itu fix, bandnya band itu gitu. Saya tahunya di Thailand, jujur saja di Thailand itu ada kafe yang khusus orang Thailand. Jadi lagu-lagunya juga lagu Thailand. Kapung kap, Ya, gitu lah ya, gitu ya. Dan emang pernah ke Thailand ya Pak ya? Kapung kap, caca. Tapi Thailand itu memang negara entertainment gitu loh. Iya, iya. Jadi dia punya, bayangin dia punya klub khusus untuk orang Thailand. Gitu. Orang lain boleh masuk, boleh, tapi nggak akan ngerti karena musiknya musik Thailand. Iya. Mengapa? Karena waktu itu ada loudspeaker yang 6 inch bisa mengcover kurang lebih 1.000 orang. Wow. Tapi hanya frekuensi 300 Hz sampai 12 kilo. Jadi cukup untuk vokal. Ya. Kecil-kecil gitu. Ya, yang membuatnya membawa saya ke tempat itu gitu loh. Kafe itu bisa berisi 3.000 orang. Wow. Itu udah bukan, Bayangin kafe loh. udah bukan kafe lagi tuh, hall gitu. Ya. Sudah. Hall gede sekali, ada stage-nya, ada lawaknya, ada segala macam. Itu kalau mereka main band, itu kita benar-benar bisa membayangkan dimensi jaraknya gitu. Ya. Jadi, si pemain drumnya di belakang nih, gitu loh. Itu luar biasa. Atau kebalik malah. Kita ingin semuanya itu seperti ada di depan kita. Bisa juga. Oke. Jadi Tergantung kebutuhannya ya. ya. Jadi there's no rule sebenarnya. Ya. Cuman kita harus mengerti bahwa begitu kita mendapatkan delay, karena apa yang kita dengar itu tidak lain adalah delay. Setuju nggak? Ya. Saya mendengar suaranya Om Yos pasti delay segini meter, Ya. gitu. Om Yos mendengar suara saya segini meter, kan gitu. Ya. Ini saya bunyikan, pasti saya duluan yang mendengar, karena saya lebih dekat, Iya. karena stringnya dekat saya, Ya. gitu loh. Tapi kalau gua pencet, Pasti Gua Om Yos lebih duluan, gua baru lebih saya. dengar, ya. Bedanya berapa? Sekian milidetik, kecil sekali. Tetapi otak manusia secara mendeteksi delaynya. psikonya luar biasa soal bunyi itu. Ya, mungkin sampai di sini lumayan jelas. Ya, ya. Jadi kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per detik, sehingga jika ada orang berjarak 3,4 meter dari saya menyanyi, Ya. maka saya mendengar suaranya dia itu berapa detik. Kalau 340 meter 1 detik, berarti 3,4 meter itu 0,001 01 ya. detik. Gitu. Jadi kita tidak berhitung begitu, kita kira-kira aja kita delay ini set. Nanti gitar kita delay agak jauh dikit. Jadi dia otomatis mundur. Gitu. Ini terutama dalam dunia rekaman. Ya. Jadi kita mau memposisikan si gitaris di mana, kanan belakang atau kanan depan, si backing vokal mau di kiri belakang atau kanan belakang, kiri belakang agak ke tengah sedikit, itu semua diurus dengan pen dan delay. Oke. Luar biasa itu kalau kita mixing seperti itu akan memakan waktu yang banyak dan akan memakan ide-ide yang luar biasa. Ya. Kalau kita pas untuk aplikasi mixingnya live, itu lebih enak Pak ya, karena kelihatan nih bandanya Betul. yang main semuanya. Betul. Kalau kita bicara recording, mixing, itu kan ngetiknya satu-satu nih. Iya, Ya, Mas itu Ardi dia. gitu kan ngetik satu. Nah, mixing engineer-nya nanti, dia kan yang ngatur penempatannya. Yes. Gitu kan? Yes. Itu yang punya kuasa sebenarnya musik director. Tetapi biasanya musik directornya tidak mengerti. Ya. Jadi kita yang memberi ide. Ya. Jadi kalau begini gimana? Ih, jadi enak ya? Jadi enak. Oh ya sudah. Kalau
jadi nggak enak ya? Ya udah kita normalin lagi. Gitu loh. Jadi ingat, level tidak selalu menunjukkan yang menonjol. Level tidak selalu menunjukkan yang menonjol. Tidak. Ya, oke. Tetapi delay selalu menunjukkan yang menonjol. Karena begitu orang solo, otomatis dia harusnya maju. Ya. Jangan sampai kebalikan, dia lagi main solo suaranya malah mundur. Ini Melayu ini solonya. Nggak akur itu nanti di otak kita. Gitu loh, Ya, gitu ya, loh. Bisa ngerti ya? Wow. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti, tapi kalau tidak, kita akan bahas lagi gitu loh. Ya. Pentingnya pengertian psikoakustik ini ya. Ya, karena ini jarang gitu, jarang dinaikkan ke permukaan gitu loh. Ini sudah another level dari basic ini, udah advance ini. Bukan saya mau ngomong juga, mohon maaf gitu ya. Sekali lagi bukan saya mau menyombongkan saya tahu ini atau udah belajar atau bagaimana, bukan. Enggak, lu nggak perlu ngomong kayak gitu. Orang-orang juga sudah pada tahu kalau lu itu songong. Bukan songong, sombong. Itu dua-duanya bebeti. Tapi kan lu tahu kan kenapa lu sombong? Karena gue jago. Nah, loh, itu. Lo enggak, keterusannya kenapa lu jago gitu dong? Iya, kenapa lu jago? Karena gue belajar. Itu. Kan gitu. Bukan sombong dong berarti. Makanya netizen kalau mau sejago itu ikuti berani belajar audio di sini. Gitu. Enggak, logikanya gitu kan, bener Iya, dong. iya. Orang mau maju ya harus bekerja keras, mau belajar, mau ngalah, mau gini. Kan gitu. Jangan berhenti belajar. Gitu loh, jangan ngotot gitu loh. Enggak, pokoknya saya mau bulat aja. Ngotot aja terus bulat. Padahal dia sendiri nggak ngerti maksudnya bulat gitu seperti loh. apa. Udahlah gitu. Oke, sebegitu pentingnya psikoakustik. Ya, ini di saya baru dalam ngomong pro audio. satu loh. Iya. Tadi yang masalah delay oke ya, itu untuk pembuka aja gitu. Ya, Mas. level dan delay gitu ya. Itu untuk pembuka aja. Lalu kita sekarang punya sebutan aja, lebih gampang sebutan. Bahwa mulai dari mono itu 1. Lalu stereo itu 2. Left dan right. Lalu nanti ada 2.1. Ya. Left dan right plus Subwoofer ya. Oke. 2.1. Jadi tetap stereo tapi ada gitu. Mengapa? Karena jika di kiri kita kasih sub juga, di kanan kita kasih sub juga, maka sub dengan sub ini akan saling cancel di spot-spot tertentu. Ya. Which is yang artinya lebih bagus subwoofer 1, full range-nya 2. Ya. Itu akan meminimalisir cancellation. Iya. Oke. Setelah terjadi 2.1, ini secara psikologi ya, bahwa ternyata lebih enak gitu loh. 2.1 itu lebih enak. Si bass ini tidak punya arah soalnya. Karena lambdanya yang begitu besar. Dia menjadi omni. Jadi karena itu terjadi cancellation, kalau dia dipakai 1 di tengah saja dengan komposisi yang bagus, dia lebih mantap. Ternyata. Begitu. Apalagi jika ditaruh di lantai, di floor. Dia akan bertambah 3 dB dengan sendirinya. Apalagi jika kita letakkan di corner, dia akan bertambah 6 dB dengan sendirinya. Ya, karena ada media perambatannya jelas lantainya gitu ya. Ya, jadi dia masuk ke ground, dia akan memantul ke dunia. Ya. Dunia itu terlalu tebal. Ya. Jadi dia akan invest sendiri. Yes. Dicoba. Ya. Jangan percaya sama saya. Dicoba. Kalau ada loudspeaker, ada lagunya, ada bassnya, yang tadinya di atas meja atau di stand, kita turunkan, bassnya nambah sendiri. Kita nggak nambah bass. Ya. Kita pindahin lagi ke corner, tambah lagi bassnya. Kita nggak nambah bass. Hati-hati loh. Ya, karena ada penambahan media perambatan. Iya, kanan kiri ada cornernya. Iya, gitu ya. cornernya itu benar-benar. Makanya bass trap itu selalu ada di corner. Di sini ada bass trap, nanti bisa gitu. Itu untuk di corner sebenarnya yang Bass paling trap. penting. Ya, bass trap. Jebakan bass. Gitu. Ya. Supaya ruangan ini tetap flat. Ya. Gitu. Tidak terlalu bumi, tidak terlalu bass. Ya. Gitu. Karena suka menipu. Ya, 2.1. Ya. Timbullah 3.1. Oke. Karena ternyata yang bunyi di speaker kiri dan kanan itu sama saja seperti bunyi di tengah. Oke. Maka yang bunyi di kiri dan kanan kita pindahkan ke tengah. Muncullah ke center. Jadilah 3.1. LCR sub. That's it. Oke. Perkembangannya seperti itu. Ya. Secara psikologis sangat masuk di akal sebenarnya. Yes. Kalau memang keras saja di tengah, kenapa nggak di kiri ke tengahin aja sekalian sudah pasti-pasti. Jadi kalau dulu itu kita nonton 3.1 film,
masih zamannya mini disc. Ya. Mini disc. Iya, zaman itu MD player. MD player. Betul sekali. Iya. Itu masih 3.1, jadi belum surround. Masih di depan semua. Itu jadi si lirik, apa lirik sih? Vokalnya gitu ya. Apa namanya kalau gitu? Vokalisnya. Dialog. Ya, dialognya. Ya. Ya kan? Dialog itu jelas banget. Karena bukan dari kiri dan kanan. Kita ada dimanapun, dia tetap dari Ya. gitu loh. Dialog gitu soalnya. Kecuali kalau dialognya 2 orang. Nah, posisinya tergantung dia di mana. Tergantung. Gitu, Kalau posisinya 2 orang benar-benar kiri kanan, mejanya panjang gitu misalnya kalau di perfilman. Ya. Ya yang satunya penpot kiri, satu penpot kanan. Ya, dulu zaman misalnya drama radio gitu, kan banyak kan di. Nah, itu asal muasalnya sebenarnya semua dari radio. Ya. Ya, semua dari radio. Jadi berbahagialah orang yang dari dulu berkecimpung di radio, apalagi di radio amatir. Mengalami zaman itu. Mengalami sejarahnya secara kita ngalamin gitu. Ya. Karena kan nggak bisa kembali kita ke sana. Yes. Gitu intinya. Ya. Setelah itu namanya orang gitu. Loudspeaker kita baik yang center, baik semua loudspeaker itu ternyata terpengaruhi oleh gema ruangan. Yes. Betul? Ya. Kalau bukan di anechoic chamber kan selalu ada gema. Ya. Setuju ya? Ya. Dan gema itu dari belakang kita. Karena suara dari depan ternyata mantul ya. Mantul ke tembok belakang kita. Kuping kita secara real ngalamin denger kayak begitu. Ngalamin jadi, loh ini kok di belakang ada sesuatu nih. Ya. Yang tidak lain adalah reverb. Yes. Sudah pasti. Direct sound nggak mungkin dari belakang. Di belakang kan nggak ada loudspeaker. Ya. Jadi pantulan dari center ataupun front left ataupun front right itu akan memantul ke tembok di belakang kita. Ya. Sampai lagi ke sini. Ya. Kan gitu asal muasalnya. Maka akhirnya daripada memantul seperti itu, kita pantulkan sekalian, kita bikin loudspeaker yang di belakang kiri, belakang kanan. Ya. Yang bunyinya bunyi pantulan. Sebetulnya itu untuk mengimplementasikan apa yang telinga kita dengar. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Jadi yang keluar dari belakang itu sebetulnya jangan sampai vokal utama apa-apa dikeluarin di belakang. Itu ngawur. Itu namanya ngelawan kodrat Tuhan. Kenapa? Karena kuping kita ngadepnya ke depan. Yes. Sekarang teman-teman coba aja deh yang paling mudah ya. Coba Pak Yos, cobain Pak Yos supaya yang lain mau. Kalau Pak Yos mau kan, kalau rajanya mau kan semuanya mau. Wes, siap. Ini sekarang mendengarkan seperti ini. Kalau sama Pak Yos diginiin bunyi saya seperti apa? Cek 1 2 3, cek 1 2 3 dengan dilepas. Cek 1 2 3, cek 1 2, beda nggak? Jauh lebih tajam ketika saya tutup begini. Lebih jelas. Karena saya nggak ada pengaruh pantulan belakangnya. Iya. Ininya jadi reflektor. Yes. Itu yang sering saya lakukan Pak David ketika nonton konser atau misalnya di gereja atau apa. Ada yang fals. Dengerin dulu yang suara aslinya dari depan. Yes. Karena nggak ada bocoran pantulan yang ke belakang. Itu bagus ya. Jadi gini. Jadi mengapa jadi 5.1? Jadi ada front left, center, front right, kan? Ya. Rear left, rear right dengan subwoofer. Jadilah 5.1 subwoofer yang itu akan bisa sukses jika reverb time di ruangan kita kecil. Kalau tidak, bye-bye. Iya. Gitu. Jadi kita ngomong 5.1 itu jika ruangan tempat kita mendengarkan itu reverb time-nya relatif kecil. Ya. Gitu. Ya, jadi tolong kalau kita mau maju maka tentu syarat-syarat dasarnya pun akan berubah. Yes. Tapi alangkah menyedihkannya kalau zaman sekarang kita punya sistem sampai 5.1 kan gitu, yang urusannya sudah dengan otak kita yang bekerja bukan sekedar 2 dimensi tapi sudah multidimensi. Kalau sudah begitu sudah dimensinya bahkan nanti dari atas dari bawah. Yes. Jadi Dolby Atmos. Ya. Dolby Atmos jujur belum dari bawah. Ya. Ya, tapi baru top speaker aja ya. Tapi saya jujur juga bukan sombong nih. Bukan jago juga, bukan songong juga. Apa tuh? Tesis saya waktu saya sekolah profesional audio itu saya bikin tetra, audionya tuh tetra. Jadi dari 8 titik. Oke. Jadi dia bisa muter. Bisa gitu. Oke. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details.
puts you in the center of the action. Jadi si pendengar ini harus ada di panggung. Karena di bawah sini ada. Ya. Itu yang membuat saya bisa lulus tanpa sulit gitu. Karena dosen-dosennya juga, ini anak. Itu tesis waktu Kingston berarti ya di UK. Yes. Okay. Yes, betul. Ya sejago-jagonya saya bahasa Inggris, saya tetap mother tongue-nya kan Sunda. Sunda, kumaha gitu kan. What is your name? Gitu. Kumaha tetra. Gimana namanya mother tongue? Kita lahir di Bandung, ya sudah ketemu orang Bandung, udah balik lagi. Jadi saya waktu itu sudah berpikir gitu, kalau masing-masing loudspeaker ini berbunyinya berbeda dan di sequencing, diurut, itu jadinya seperti apa? Itu sangat membuat mereka agak, ini anak idenya boleh juga gitu loh. Walaupun tidak terlalu sukses, jujur saja. Ya, ya. Tapi langsung diluluskan gitu loh, tanpa susah-susah. Sidangnya nggak susah sama sekali jadinya gitu loh. Ya. Gitu ya, itu untuk profesional audio. Pengalaman aja gitu. Dan ternyata sekarang terjadi seperti itu. Padahal itu jauh sebelum ketika jauh. Saya kan bahkan surround aja belum seperti yang sekarang ini, lalu sudah Dolby Atmos gitu ya. Jauh sekali. Itu 1993 saya lulus Pro Audio General, lalu saya ngambil spesialisasi untuk musik teknologi dan recording. Ini saya ngapain ceritain saya? Iya, itu 93 itu zaman tahun 90-an aja itu surround belum se-complicated ini. Karena saya mau melanjutkan dulu Pak David. Tadi kita baru bahas sampai 5.1. Ya. Sebelum masuk ke Dolby Atmos saja, Ya. itu perkembangan banyak. dari equipment, dari besarnya ruangan, dari kebutuhan audiens yang semakin besar misalnya juga. Yes. Lalu juga ternyata pantulan yang ke belakang ini buntutnya masih ada yang panjang loh di belakang. Sehingga muncul 5.1, 7.1, di mana di belakang satelitnya kan jadi nambah. Yes. Gitu ya. Kan ruangan bertambah besar. Yes. Gitu loh. Jadi yang di tengah nanti dia tidak bisa mendengar, maka kita tambah lagi 2, jadilah dia 7.1. Karena sudah tidak mencukupi lagi dengan 5.1. Jadi udah bukan home theater kalau udah gitu ya. Udah teater, udah real theater. Dia bikin 7.1. Oke. Setelah itu dia ada yang booming tetapi terlalu mahal, itu adalah 11.2. 11.2, 11.2. Jadi subwoofer sekarang Sumbernya subnya dari 2 gitu. dari belakang depan. Ya, belakang dan depan. Tidak sama-sama bunyi loh. Oke. Nah ini yang saya bilang. Ya. Bahwa ternyata otak manusia bisa tahu suara ini dari belakang. Yes. Gitu loh. Dan subnya, suara frekuensi low-nya itu kan juga harus diakomodir. Makanya muncul point 2 ya. Betul. Padahal dia omni loh. Ya. Tapi otak manusia sedemikian hebatnya. Gini, jangan terlalu teoritis. Bener nggak sih kalau ada orang manggil, itu kita tahu orang itu ada di belakang kita atau di depan kita? Gitu. Iya. Gitu Dan aja. kita juga tahu punya memori. Nah, ini yang manggil ini pasti ini. Ini raja terakhir yang manggil nih. Kenapa? Karena sumber suaranya juga berbeda. Suara lu sama suara Theo sama suara Mas Hadi Wildan itu beda gitu. Betul. Iya, betul. Itu coloration. Itu sangat psikologis. Jadi Itu gini. coloration. Iya. Kadang-kadang kita tertipu karena ada yang mirip. Tetapi kalau sama persis tidak ada. Ya. Di dunia ini tidak ada harmoni konten yang sama persis. Ya. Gitu. Dia mirip suaranya Om Yos, tapi tidak persis. Ya. Karena itu voice recognition itu masih bekerja sampai hari ini. Gitu. Google please play jazz music. Kalau bukan suara saya dia nggak mau. Iya, karena itu alat punya elu. Sudah Dikalibrasi buat. dikalibrasi untuk suaranya. Ya. Sama seperti face recognition kan. Iya, iya. Face kita sendiri lagi kumat dia nggak mau. Yes. Kan gitu. Sebegitu cepatnya ya Sebegitu teknologi. detail ya. Tapi poin saya mau menekankan gini ya Pak David. Jadi bukan berarti kita itu diperbudak teknologi, kita ngikutin nih. Jangan-jangan nih pabrikan nih sebenarnya cuman ngejejelin kita nih 5.1, 7.1, 9.1. Enggak. Nah. Semua ada history background-nya ternyata karena akomodir sebuah kebutuhan yang memang perkembangan teknologinya, size ruangannya. Iya, yang sudah pasti kalau kita punya home theater. Kalau sekarang sih setahu saya belum ada home theater yang sampai sekelas 7.1 aja sulit. Karena dia perlu ruangan besar kan. Iya. Tapi kalau sebuah gedung bioskop atau real theater gitu yang sangat international standard,
di sebuah grup gitu, misalnya grup apa, misalnya 21, Ya. misalnya apalagi gitu ya, mereka tidak punya Dolby Atmos untuk zaman sekarang, keterlaluan. Ya. Karena film Dolby Atmos itu sudah banyak sekali. Nah, poin saya Pak, sebetulnya berkembangnya 7.1, 9.1 juga bukan hanya karena melulu masalah ruangannya, tapi karena source sumber dari movie-nya sendiri Udah sudah Dolby Atmos. Dolby Atmos atau sudah berformat 7.1, 9.1. Yes. Sehingga Pak, ruangan kecil kok dibikin 9.1 sih maksa amat. Karena bukan format, begitu, ya. karena formatnya. Yes. Gitu. Jadi kan bukan berarti ruangannya harus besar, loudspeakernya besar. Yes. Gitu loh, gitu loh ya. Jadi ya kalau memang sumber bunyinya sudah di mix seperti itu, dan percaya atau tidak, memix 32.000 channel itu tidak mudah. Pasti. Ya, selamat berjuang gitu. Karena kan gini Pak David, waktu sumbernya, formatnya sudah 9.1 kita bikin, lalu kita dengerin itu di 5.1, kita sih denger, kita akan indah. Tapi tapi ada enggak. beberapa Detailnya hal, hilang. Detailnya Bisa, hilang. Kamu sedang tidak mendengarkan apa yang engineer-nya lakukan, jelimet setengah mati, lu nggak bisa nikmatin. Ya, Gitu. ini tambahan aja bahwa memang begitu kita bermain track yang lebih banyak. Artinya kita tadi hanya stereo kan. Ya. Kita main 2 track, tambah efek, tambah ini oke. Begitu kita 2.1 kita sudah mesti berpikir track yang mana yang lari ke sub, yang mana yang tidak. Yes. Gitu. Ini saya balik lagi to basic supaya Ya dong. Ya supaya dong. nggak Ya. Kan tadi stereo ya. Stereo kita hanya berpikir mau di kiri, di kanan, atau di tengah, atau di mana Ya. posisinya. Begitu ada sub, kita berpikir setelah yang ini sudah, kita berpikir track yang mana yang harus masuk ke sub. Tidak semua. Pasti. Masa bunyi burung masuk ke sub? Iya. Burung apa itu? Itu bukan burung gitu. Genderuwo itu. Kan gitu. Ya. Begitu ada center, kita berpikir lagi yang mana di center, mana di left, di right, mana yang ke sub. Wow. Ya. Ya kan? Bener dong, masuk di akal dong. Ya. Begitu 5.1 berarti kita punya 6 track. Ya. Jadi bukan stereo mix, tapi 5.1 mix. Ya. And it has to be in digital mixer. Sure. Bisa di analog, repotnya minta ampun. Setengah mati. Setengah mati. Iya. Gitu loh. Jadi penpotnya udah bukan berupa rotary left right, Iya. tapi udah berupa joystick. Joystick betul-betul ke segala arah. Joy to the stick. Gitu dong. Kan stick. Oke, ceritanya seperti itu gitu loh maksud saya. Jadi tolong diingat ya. Dan sekarang mungkin lebih mengerti jika menonton yang Kalau kalian lihat di mikrofon yang depan ini ada manekin, ini bukan sekedar manekin. Ini namanya Neumann KU100. binaural itu psikoakustik banget. Gitu ya. Kemarin yang kita pakai Iya. Neumann binaural gitu ya. itu harganya nggak bohong lah. Itu top. Itu di YouTube-nya bisa begitu ya kalau pakai headphone-nya? Kalau pakai headset yang proper gitu. Nah, ya. bisa. Oh iya, makanya beberapa netizen yang nggak membaca subtitle gitu. Ini gimana sih Promedia sekelas Pro Audio channel masa mixingnya naik turun kayak gitu? Lah, Oh gitu. diwoco Bambang. Oh gitu ya. Iya, kenapa? Karena Anda akan bisa mendengarkan lebih maksimal dengan headset karena ambience-nya semuanya akan Iya. bisa dirasakan. Kenapa? Karena manekinnya itu bukan manekin toko Bohongan. baju itu bukan. Toko Itu baju. bukan manekin toko baju dipotong ditaruhin headphone. Enggak. Iya. Itu semua area di kepalanya itu betul-betul mikrofon yang menerima Bukan mikrofon sembarangan itu loh. Hati-hati loh. dan kualitasnya Neumann ini Mas Bro. Ya. Itu tolong dibaca, tolong dirasakan karena sekarang di YouTube pun kalau kita search ada yang namanya 3D audio ataupun 6D audio. Betul. Silakan Sudah dengarkan ke situ. pakai headphone. Jangan nggak pakai headphone. Ya, Itu muternya benar-benar 360 derajat. ya. Handphone pun sebetulnya sudah mengakomodir loh, Pak. iPhone aja itu Ya, sebetulnya betul. kayak Dolby Atmos. Betul. Kita sudah bisa aktifasi. Betul. Nah, ternyata kalau saya menjadi landscape, dia menjadi stereo beneran. Betul. Luar biasa. Itu sudah secerdas itu. Betapa psychoakustik itu adalah Udah sesuatu kepas- yang ya. ini bukan omongan
pro audio engineer harus orang-orang sound system. Enggak. Seluruh Ya. umat manusia Begitu itu yang menghidupi psychoakustik. begitu. Maksud saya begitu. Saya ingin orang-orang itu ngeh gitu bahwa bukan hanya mata, bukan hanya hidung, bukan hanya lidah gitu kan. Tetapi telinga ini ternyata juga sangat bekerja terus dan kita harus mengerti basicnya. Ya. Dan bahkan yang tidak pernah berhenti bekerja itu telinga. Betul. Salah satu indera. Kecuali pingsan. Pingsan pun Pak, lawang tidur aja orang bisa bermimpi. Pingsan lama-lama dia sadar. Jangan ini jalan. Gitu ya. Oke. Wow, keren banget ya. Ya. Ini kita nggak bisa cukup part 2 lagi ini tentang psychoakustik kita ngomongin ya. Kita akan berpart-part karena sebetulnya apa yang kita bicarakan ini bukan hanya faktor teknik engineering, enggak. Ini betul-betul kehidupan di sekitar kita. Setuju Pak David ya? Ya. Amin. Closing statement about psychoacoustic and why we need to know the knowledge of Ya, psychoacoustic. karena kita mendengar sebenarnya bukan hanya kiri kanan saja, artinya bukan stereo. Kalau yang di terakhir yang kemarin kita ngomong kita mendengar selalu stereo, tidak. Kita mendengar selalu suram. Ya. Atas, bawah. Ya. Kan kalau di bawah ada binatang kita tahu itu adanya di bawah, Ya. gitu. Ya. Ada misalnya ada ular di bawah, enggak di bawah banget di Misalnya, bawah di tanah, bawah tanah. di bawah Iya, tanah. Ini bunyinya di bawah gitu loh, nggak mungkin. Di langit, nggak mungkin. Telinga kita bisa ngerasain itu. Yes. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakomodir sebuah mixingan, sebuah film, Itu yang sebuah ngeri. suara? Ya, itu belum ada kalau bener-bener dari bawah. kalau yang bawah belum ada. Gitu. Ya, itu. Kenapa kita sekarang membicarakan tentang psychoakustik? Karena nanti kita akan jauh lebih aplikatif. Kita ngobrol sama Nabil, kita ngobrol sama Yes. David Sabar Iman atau engineer top yang lainnya. Chris Ada salah Wilo satu teman misalnya. saya namanya Arif, juga dari LPDK. Dia spesialisasi mixing mastering, tapi susah pas itu sekali untuk waktunya ya. Tapi nanti kita akan bahas masuk ke mixing yang dengan dimensi, dengan Wah, staging luar yang biasa benar. kalau bisa begitu. Kita akan jauh lebih mudah ketika kita memahami psychoakustik ini dengan paham dulu gitu. For sure. Gitu ya. Wow. For sure. Keren banget. Kayaknya kita ngap nih kalau kita lanjutin gitu ya. Karena ini betul-betul imajinasi yang harus luar pelan-pelan, biasa harus pelan-pelan. Tuhan ciptakan, bahwa bersyukurlah kita itu menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Disitulah ternyata telinga kita itu bisa membedakan dimensi dari 2 dimensi, bahkan sampai hari ini multidimensi. Kita itu dari awal diciptakan sudah ternyata multidimensi. Oke. Netizen se-Indonesia Raya, kayaknya kita ngap kalau kita terusin lagi nanti bisa jeblok, you know the meaning of jeblok gitu ya. Jadi kita akan lanjut di part-part berikutnya. Sebelumnya saya sekali lagi thank you buat Bro Aryo Seto, buat di Art Sound yang sudah memberi tappingan senantiasa buat saya dan RT, Raja Terakhir, untuk kita bikin podcast, kita jadi berkah buat industri pro audio di Indonesia. Bukan kita sok-sokan keminter songong ngajari, enggak. Tetapi kita kepingin berbagi. Jadi jangan lupa, yang belum subscribe segera subscribe, yang merasa dapat berkah di-share juga ke yang lain. Supaya apa? Supaya pro audio industri di Indonesia semakin maju. Bukan demi kebaikan kami, tapi demi kemajuan pro audio industri di negara kita. Sebab siapa lagi yang akan menjaga industri ini kalau bukan kita sendiri. Jangan sampai kita dijajah oleh, waduh kenapa mixing engineer harus dari luar, alat harus dari luar. Padahal kita punya kapasitas, kita punya engineer hebat, kita punya equipment inventory, rental company, vendor yang hebat. Yuk, kita maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you.